Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Julianti, NIM H1D023119. Saya berasal dari SIF E Praktikum Pemrograman Web 1. Di sini saya mau menjelaskan mengenai remedian Praktikum Pemrograman Web 1. Di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah website bernama Zakwan Blog. Yang pertama itu yaitu membuat navbar yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada tulisan Zakwan Blog yang terletak di sebelah kiri, navlink yang terletak di tengah, dan navbutton yang terletak di kanan. Nah, untuk struktur HTML sendiri di sini ada seperti pada umumnya ada head yang berisi informasi umum, lalu ada title Zakwan Blog, dan ada style untuk mengatur CSS-nya. Untuk CSS umumnya yaitu ada box sizing. Ini diatur menjadi border box untuk menerapkan gaya pada semua elemen di codingan. Lalu marginnya 0, paddingnya 0, dan fontnya menggunakan Times New Roman. Lalu untuk displaynya menggunakan flex, dan flexnya itu menggunakan kolom atau menumpuk. Untuk lainnya center. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu membuat navbar. Di sini saya menggunakan elemen nav. Nah, elemen nav ini untuk menunjukkan bahwa bagian tersebut merupakan bagian navbar menggunakan kelas utama yaitu bernama kelas navbar yang terdiri dari 2 div kelas. Nah, div di sini untuk mengatur tata letak agar lebih terstruktur dan mudah mengatur layoutnya. Yang pertama ada div kelas navbar left, yaitu untuk tulisan Zakwan Blog yang terletak di sebelah kiri. Lalu ada div kelas navbar center untuk mengatur tautan-tautan yang terdiri dari home, about, dan kontak yang berada di sebelah tengah. Lalu untuk tautan sendiri ketika diketik atau diklik atau ada kursor maka akan muncul underline seperti ini. Nah, untuk yang sebelah kanan itu navbar right menggunakan kelas navbar right menggunakan elemen button dengan kelasnya login button untuk login dan kelas register button untuk register. Nah, untuk login dan register sendiri menggunakan efek hover. Ketika kursor menyentuh buttonnya akan berubah menjadi putih warnanya. Untuk CSS-nya sendiri ini untuk CSS navbar secara keseluruhannya, yaitu menggunakan width 100% sehingga memenuhi seluruh bagian div-nya. Terus menggunakan display-nya flex. Terus untuk lines itemnya itu center agar di tengah. Paddingnya menggunakan 10 pixel, border atau garis yang menggunakan 1 pixel berwarna hitam. Lalu margin bottomnya 20 pixel. Nah, margin bottom 20 pixel ini diatur untuk mengatur jarak antar navbarnya, navbar dan kontennya gitulah. Terus ini CSS navbar left itu untuk mengatur ukuran font dari Zakwan Blog, ukurannya itu 1,5 em. Terus navbar center A itu untuk mengatur tulisan home, about, dan kontak dengan warnanya hitam. Terus text decoration-nya nggak ada, positionnya relatif. Terus menggunakan hover. Nah, untuk mengatur yang tadi yang ada garis bawahnya itu menggunakan text decoration underline. Ini untuk hovernya. Terus untuk untuk button login dan register untuk CSS sendiri menggunakan background color blue, terus tulisannya putih, bordernya 1 pixel, padding, dan lain-lainnya. Terus untuk hovernya menggunakan background color white dan color blue. Jadi ini adalah pengaturan untuk navbarnya dari navbar utama sampai navbar right. Untuk tugas selanjutnya yaitu
footer harus diposisikan agar teks berada di tengah secara horizontal untuk tampilannya rapi dan simetris. Untuk footer sendiri itu ada, nah ini footer, tulisannya Copyright 2024. Untuk codingannya itu ada di paling bawah, ini memakai elemen footer. Terus untuk CSS-nya yaitu ini width-nya 100 agar mengatur lebarnya agar mengisi seluruh elemen halamannya, jadi di tengah-tengah gitu. Terus align-nya center juga untuk mengatur di tengah-tengah. Terus padding 10 pixel itu untuk memberikan ruang agar lebih lebih rapi tepi-tepinya gitu. Terus pakai bordernya 1 pixel. Terus margin topnya 20, jadi jarak antara footer yang ini yang Copyright 2024 sama atasnya itu 20 pixel gitu. Oke. Dan yang selanjutnya, bagian utama website dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menampilkan ucapan selamat datang, ini yang selamat datang, terus sama postingan rekomendasi, ini yang postingan rekomendasi. Di sini juga saya menggunakan elemen div yang terdiri dari div utama, yaitu dengan kelas main content yang isinya itu ada 2 div, yaitu div kelas welcome section untuk yang selamat datang, dan untuk div kelas yang kedua yaitu recommendation section untuk postingan rekomendasi. Di welcome section saya menggunakan ukuran H2 untuk judulnya yang bertuliskan selamat datang membaca, dan paragraf bla 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 gitu. Terus untuk bawahnya itu ada saya menginputkan sebuah gambar dengan image search namanya maskot dan teks atau alternatifnya maskot. Ini kalau sama gambarnya tidak muncul, maka akan muncul tulisan maskot. Dan untuk kelas dari gambar ini sendiri untuk pengaturan pada CSS-nya bernama kelas maskot. Lalu untuk kelas recommendation section menggunakan judul postingan rekomendasi ukuran H3. Untuk masing-masing tulisan untuk masing-masing postingannya menggunakan kelas bernama chart sama semuanya. Lalu pada pengaturan CSS-nya ada pada di sini main content. Nah, di sini kita menggunakan flexbox agar kedua bagiannya ditampilkan secara berdampingan, itu dibagi 2, makanya pakai flexbox. Terus width-nya juga 100 sama 100. Terus kenapa di sini di welcome section ini kita menggunakan flex 2 agar lebarnya itu rasionya antara welcome section dan recommendation section itu 2:1. Jadi welcome section lebih panjang, lebih lebar daripada recommendation section. Terus di sini ada max height-nya 400 pixel, itu untuk mengatur lebar atau ketika konten melebihi ini, maka nanti ada settingan overflow-nya auto. Jadi nanti bisa scroll gitu langsung loh, nggak memenuhi dari div-nya gitu, atau nggak memenuhi tata letaknya. Terus di sini juga ditambahkan hover di masing-masing kotaknya. Untuk settingannya ini welcome section hover dan recommendation section hover itu menggunakan border style dot. Ini ketika kita, nah itu kalau di zoom itu ada bulat-bulatnya kan, itu dot. Terus ini colornya jadi merah gitu. Nah untuk kan tadi disuruh untuk agar ada indennya, ada presentasinya kan, presentasi paragrafnya menjorok, itu menggunakan ini text indent 20 pixel. Terus untuk mengatur image-nya kita menggunakan ini display-nya block, lalu marginnya 20 untuk mengatur jarak atas bawahnya. Terus width-nya 100 pixel untuk menetapkan lebar gambar gitu. Terus kalau height-nya mengikuti width-nya, jadi agar tidak terlalu panjang atau terlalu lebar. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk CSS postingan rekomendasi. Di sini untuk CSS-nya itu menggunakan margin bottom 10 pixel.
ini untuk ini ya, untuk judulnya. Terus recommendation section untuk yang ini, yang chart itu untuk yang judul-judul postingannya. Nah, di sini itu kita menggunakan border 1 pixel. Ini border garis-garis kotaknya, paddingnya 10 dan margin bottomnya 10 pixel. Terus setiap chartnya itu memiliki tinggi tetap 80 pixel, sehingga semua kartu memiliki ukuran yang sama. Ini kan sama tuh kotak-kotaknya. Terus overflow hidden ini berfungsi untuk menghindari tampilan konten yang meluap dari batas-batas chart ini. Lalu yang selanjutnya itu pada bagian komentar terdapat judul, isi komentar, dan form untuk menambah komentar menggunakan JavaScript. Buatlah sehingga ketika komentar baru disubmit, maka daftar komentar juga akan bertambah di bawah komentar yang sudah ada. Nah, untuk kodian HTML-nya pada bagian komentar yaitu ini menggunakan div juga dengan nama kelas comment section. Terus judulnya itu menggunakan H3. Di dalamnya ada div lagi dengan ID comments. Nah, ini tuh untuk yang contoh ini nih, yang nama Peter Parker komentar, keren banget bang webnya. Ini pakai paragraf. Terus strong ini untuk mengatur nama sama komentarnya itu bold atau tidak. Nah, yang di bawahnya yang berikan komentar itu juga memakai ID comment form, tapi di sini tuh kita memakai form karena ada sebuah inputan. Nah, di sini itu yang pertama ada inputan nama menggunakan tabel row, menggunakan tabel, lalu ada tabel row dan tabel datanya menggunakan label nama. Terus ada titik 2, terus inputnya itu berupa teks, tipenya, ID-nya nama required itu harus diisi. Terus tr lagi yang kedua tabel row lagi menggunakan label for comment. Terus ini untuk yang komentarnya itu apa, terus menggunakan text area. Nah, text area tuh ini tuh bisa dipanjang lebarin. Lalu komentar ini juga required atau harus diisi. Lalu untuk yang ketiga itu, tabel yang ketiga, baris yang ketiga itu ada untuk button kirim komentar. Di sini menggunakan closespan 3, yang artinya lebarnya itu 3 kolom. Ini kan 3 kolom, 1, 2, 3 ya. Nah, jadinya ini kirim komentar itu buttonnya memenuhi kolom yang ada di sini. Dengan teks align-nya itu di tengah-tengah. Tipenya itu submit karena itu button. Nah, untuk pengaturannya itu, pengaturan dari comment section ini ada di sini. Nah, ini comment section. Nah, kayak gini, terus kayak gini, terus kita juga kita menggunakan padding 10 pixel itu agar ada ruang gitu, jarak antar setiap kotak komennya. Terus margin buttonnya 10 pixel juga memberikan ruang yang sama antara satu dengan yang lainnya. Terus radiusnya 5 pixel membuat sudut kotak lebih halus. Jadi nih, ini radius, namanya ini radius kan. Itu terus kenapa kotaknya bisa double-double? Karena pada tabel ini menggunakan border double 2 pixel gitu. Terus kita juga menggunakan box sizing border box. Lalu coba kita inputkan komentarnya. Bagus. Nah, ini langsung muncul komentarnya di bagian komentar gitu. Lalu yang selanjutnya, oh ya, sebelumnya kenapa bisa ketika kita mengklik submit langsung muncul di sini, kita menggunakan JavaScript, yaitu penggunaan event listener. Nah, ini untuk fungsi JavaScript-nya. Jadi menambah event listener itu menambahkan event listener untuk ketika pengirim menginputkan, ketika terus dikirim maka fungsinya akan dijalankan di dalamnya. Nah, fungsinya itu ini. Jadi const name itu untuk mengambil namanya.
Jadi kita ini itu untuk mengambil value dari namanya, nama yang kita inputkan di sini. Terus ini yang const comment itu untuk mengambil value dari komentarnya yang ini. Nah, lalu ketika sudah diinputkan terus klik submit. Nah, Java ini langsung membuat elemen baru bernama untuk membuat elemen div atau kotakan ini nih, itu div. Lalu menambah komennya ke sini. Gitu. Terus ini juga untuk menambah namanya ke sini. Nah, di JavaScript ini kita juga menggunakan ID yang sudah diatur pada kodean HTML-nya. Lalu yang ini tuh untuk mengkosongkan input nama dan teks area ketika sudah disubmit. Ini untuk JavaScript-nya. Lalu untuk perintah yang selanjutnya yaitu pastikan semua kotak di dalam website bersifat responsif sehingga ukurannya dapat menyesuaikan dengan ukuran ponsel. Nah, untuk pengaturan itu kita atur di CSS. Nah, CSS-nya itu yang ini. Box sizing-nya menggunakan border box. Sehingga memastikan padding dan margin-nya itu dihitung dalam lebar tinggi elemennya. Lalu di kontainer utamanya di sini menggunakan display-nya flex, terus width-nya 100%, lalu margin-nya 0 dan padding-nya 20 memberikan ruang setiap kontainernya gitu. Terus untuk header-nya menggunakan flex karena untuk tata letak lebih responsif juga. Terus justify kontennya itu space between itu memastikan elemen dalam header tersebar merata. Terus align-nya center agar menyelaraskan menyelaraskan setiap pengaturan-pengaturannya. Lalu kita juga mengatur ini juga responsif karena ketika kita besarkan, nah ini besar kan, ini besar. Nah, ini jadi kecil gitu. Lalu untuk nomor 10 yaitu tambahkan efek hover pada setiap kotak. Ketika pengguna mengarahkan kursor ke kotak, garis bordernya menjadi putus-putus dan berubah merah. Nah, ini kan sudah putus-putus. Ini enggak, ini doang karena di sini pada bagian hovernya cuma welcome section, recommendation section, sama comment section. Ini udah diatur dengan border style dot atau putus-putus, lalu border colornya merah gitu. Sekian presentasi penjelasan codingan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.